Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Hinda mau minta tolong kepada salah satu siswa ya untuk memimpin doa. Minta tolong Ratna dipimpin doanya ya. Baik, mari teman-teman sebelum pelajaran ini dimulai kita berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum Bunda mulai lagi ini, Bunda mau absensi dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Untuk semua, Bu. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Alhamdulillah kita bisa juga bertemu kembali dalam kelas ini dan bisa belajar bersama-sama lagi dengan Bu Hinda. Nah, hari ini Bu Hinda mau menjelaskan lagi tentang zat adiktif. Kan minggu kemarin sudah Bu Hinda jelaskan tentang zat adiktif. Kira-kira ada yang masih ingat tentang zat adiktif itu apa saja? Saya, Bu. Ya, Di. Zat adiktif itu ada psikotropika, Bu, salah satunya. Betul nggak, Bu, itu? Ya, benar. Kemudian apalagi, ayo yang lainnya yang mau menjawab. Narkotika, Bu. Ya benar. Nah, udah masih ingat ya zat adiktif itu apa saja? Nah, Bunda mau tanya lagi ini, kalau rokok itu termasuk zat adiktif yang jenis apa? Saya, Bu, bahan lainnya. Oke, benar. Yang termasuk di bahan lainnya itu yang termasuk di psiko lainnya di dalam rokok itu apanya? Zat apa? Nikotin, Bu. Nikotin. Oh iya, benar. Nah, di sini Bu Hinda mau melakukan apresiasi dulu ya, mau tanya ini, kira-kira ada nggak saudara kalian yang merokok? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada siapa kira-kira saudaranya yang merokok? Kakak, Bu. Kakak, Bu. Oh, kakak. Terus kalian pernah tanya nggak pada saudaranya itu, kenapa kok suka sekali merokok? Ketagihan katanya, Bu. Oh, ketagihan gitu ya. Nah, untuk menjawab semuanya itu, Bu Hinda sebelum melanjutkan tentang rokok, Bunda mau menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran. Di mana di tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan dampak zat adiktif itu kalian melakukan percobaan, lalu dari percobaan itu kalian akan mempresentasikannya, kemudian Bunda akan memberikan penguatan, evaluasi, dan juga refleksi. Selain itu, Bu Hinda akan melakukan penilaian. Nah, penilaian itu ada 3 macam. Yang pertama itu sikap. Sikap ini akan Bunda lakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk penilaian keterampilan akan Bunda ambil dari keterampilan kalian melakukan percobaan dan juga diskusi. Untuk penilaian pengetahuan Bunda akan ambil nanti di sesi terakhir ya, ada Bunda kasih 5 soal pilihan ganda. Nah, itu nanti pengetahuannya Bunda ambil dari situ. Nah, untuk masuk ke tahapan yang pertama yaitu orientasi masalah. Nanti ini kalian Bunda minta tolong itu ya diamati videonya. Nanti setelah mengamati video kalian coba kira-kira ada masalah apa di dalam video ini. Bunda coba putar dulu ya. Apa sudah keluar suaranya? Rokok berjanji untuk berhenti. Ya, Bu. Rokok berjanji untuk berhenti setelah lihat pria ini. Jika Anda adalah seorang perokok, Anda perlu membaca kisah seorang pria yang paru-parunya mengempis akibat merokok hingga harus dipasang selang di dalamnya. Kisah pria ini beredar di Facebook dengan nama akun Agun Gunawan yang ditulis oleh istrinya sendiri pada tanggal 26 Juli lalu dan sudah dibagikan lebih dari 125.000 kali. Istrinya bercerita bahwa Agun adalah seorang perokok, meskipun bukan perokok berat, hanya 1 bungkus untuk 2-3 hari. Suatu hari Agun mengeluh dada kanannya sesak, susah bernafas dan sulit bergerak. Khawatir, istrinya membawanya ke dokter dan diketahui paru-paru Agun mengempis atau menderita pneumotoraks karena kebiasaan merokoknya. Pneumotoraks adalah penimbunan udara pada dinding tipis di antara paru-paru dan rongga dada. Tekanan udara yang menumpuk tersebut dapat memicu pengempisan paru-paru hingga jatuh. Agun pun harus dirawat di rumah sakit dan paru-parunya dipasangi selang untuk mengatasi penyakitnya.
Gara-gara postingan ini, banyak netizen yang kini berpikir ulang untuk merokok. Dalam postingan Dan yang kedua, apa saja kandungan yang ada di dalam rokok? Mari kita cari tahu. Nah, yang pertama nanti kalian akan Bunda ajak membuat percobaan sederhana ya untuk mengetahui dampak rokok terhadap kesehatan. Dan yang kedua, yang minggu lalu kan Bunda sudah bagi kelompoknya ya, ada 2 kelompok, yang kelompok pertama dan kelompok kedua. Yang kelompok pertama terdiri dari Hadi, Siti, Messi, dan Cipta. Untuk yang kelompok kedua yaitu ada Ridho, Ratna, Ulia, dan Mareshak. Kemudian sekarang ini, setelah dibentuk kelompoknya, kalian bisa berkumpul dulu ke kelompoknya masing-masing. Apakah sudah? Ya, Bu. Oke. Nah, sudah berkumpul ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya setelah nanti kalian mengumpulkan data, nanti kalian akan berdiskusi di mana nanti kalian akan mempresentasikan hasil percobaan dan juga menampilkan karya tulis berupa resume dari sebuah artikel. Baik, ini Bu Hinda kasih ini ya, bagi LKPD-nya dan juga artikelnya. Minta tolong ke salah satu anggota dari kelompok masing-masing maju ya untuk mengambil LKPD dan juga artikelnya. Sudah ya. Oke. Bu. Nah, setelah sudah dipegang ya ini LKPD-nya. Sudah, Ibu. Ya, jangan lupa di situ ya di lembar pertama, jangan lupa diisi identitasnya, ada nama kelompok berapa dan juga nama anggotanya. Nah, ini juga terus di lembar kedua itu kan nanti ada rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalahnya tadi kalian tulis di situ ya. Yang kenapa rokok itu berbahaya pada kesehatan dan yang kedua apa saja kandungan rokok yang terdapat di dalam rokok. Kemudian di lembar ketiga ini ada alat dan bahan yang diperlukan. Minggu lalu kan Bunda sudah menugaskan untuk membawa alat dan bahannya ya. Apakah sudah siap di atas meja semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap ya. Nah, sekarang setiap kelompok bisa memulai percobaannya dengan mengamati langkah kerjanya ya. Dan di sini Bu Hinda harap setiap anggota kelompok juga akan aktif dan bekerja sama dalam mengerjakan percobaan karena nanti akan Bu Hinda nilai ini di lembar penilaian keterampilan percobaan. Nah, Bunda juga itu ya ingatkan juga hati-hati ini kan kalian ini ada proses melubangi botol ya dengan pakai solder. Hati-hati itu kalau pakai solder karena solder itu kan ujungnya panas jadi penggunaannya juga harus berhati-hati dan juga kalian harus pakai masker karena biar agar asap rokoknya tidak terhirup. Ya, selamat melakukan percobaan ya. Jika ada yang kurang paham atau yang masih bingung bisa bertanya langsung kepada Bu Hinda ya. Iya, Silakan. Bu. Ya, silakan mengerjakan. Apakah sudah percobaannya? Dan juga jangan lupa ini ditulis ya nanti data yang sudah yang sudah diperoleh ditulis di lembar di tabel pengamatan. Kira-kira apa yang terjadi, perubahan warna apa yang terjadi dan Kayaknya ada ini nih zat rokok yang terperangkap di tisu. Itu Bu dari kelompok 1 Bu. Oke, baik. Mungkin ini sebelum lanjut ke diskusi ya, mungkin dari kelompok 2 kira-kira dari hasil percobaannya bagaimana? Sama, Bu. Oke, sama ya. Nah, mungkin untuk hasil diskusi coba dipresentasikan dari kelompok 1, tapi itu ya kalau bisa anggotanya bergantian biar aktif semuanya. Ya dicoba dijawab untuk yang nomor 1, Saya, 2, Bu. ya, Messi. 1, dari berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, apa yang terjadi yaitu tisu yang awalnya putih setelah terkena asap rokok menjadi pada bercak coklat. Kemudian pada percobaan tadi tisu ini digambarkan sebagai paru-paru. Kira-kira apa yang terjadi yaitu paru-paru akan timbul flek, lama-kelamaan akan menghitam dan menyebabkan penyakit bronkitis akut. Kemudian kandungan yang terdapat dalam rokok karena warnanya itu coklat pada tisu itu adalah tar. Kemudian yang keempat, setelah mengetahui dampak rokok bagi kesehatan, apa yang harus kita lakukan untuk terhindar dari bahaya merokok, yaitu dengan tidak mencoba rokok atau
mencari informasi lebih banyak tentang bahaya merokok, berani untuk menolak rokok. Baik, bagus sekali. Mungkin untuk yang kelompok 2 kira-kira ada tanggapan atau mungkin ada tambahan saran untuk kelompok 1 jawabannya? Tidak, Bu, hampir sama. Baik. Kemudian kita lanjut itu ya ke kesimpulan dari percobaan kita hari ini. Kira-kira dari kelompok 1 siapa yang mau ini menjelaskan tentang kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan? Ya, Bu. Ya. Jadi dari Yes. percobaan yang tadi kita lakukan, yaitu mendeteksi bahaya merokok bagi tubuh. Dari percobaan yang telah dilakukan, itu ada terjadi perubahan warna tisu yang awalnya itu putih, kemudian setelah percobaan menjadi coklat setelah terkena asap rokok. Kandungan yang menyebabkan warna coklat itu tar. Dengan merokok dapat membuat paru-paru menghitam dan menyebabkan berbagai penyakit pada paru-paru. Nah, upaya yang dilakukan agar terhindar dari bahaya merokok yaitu tidak mencoba rokok dan mencari informasi lebih banyak tentang bahaya rokok. Begitu, Bu. Oke, baik. Mungkin untuk yang kesimpulan dari kelompok 2 bagaimana? Hampir Sama, Bu. Oke, sama ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan untuk hasil percobaannya kali ini. Nah, untuk yang ini, untuk hasil resum artikel, Bu Indah pengen gantian. Untuk kelompok 2 bisa minta tolong untuk mempresentasikannya hasil resum artikel yang telah kalian tulis. Monggo, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, siap, Bu. Untuk kelompok 2. Nah, Nah, untuk resum artikel yang berjudul penyakit pada perokok yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi hasil resum kami ini di sini rokok dan asapnya mengandung banyak sekali zat berbahaya dan beracun yang dapat merusak sel-sel serta jaringan tubuh. Dalam jangka panjang atau jumlah yang besar, paparan zat tersebut lama-kelamaan bisa merusak fungsi organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kuliah, Bu. ya, silakan. Bu. Dia. Ya, Bu. Saya mau menambahkan sedikit ini, Bu. Nah, dalam rokok itu terkandung lebih dari 7.000 bahan kimia yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru, hidung, tenggorokan, dan mulut. Dari ribuan bahan tersebut, setidaknya ada 250 jenis zat beracun yang berbahaya dan dapat memicu kanker atau bersifat karsinogenik seperti arsenik, benzenit, kromium, kadmium, nikel, tar, dan vinil klorida. Itu, Bu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ratna, Bu. Baik, saya lanjutkan, Bu. Bukan hanya itu, masih ada berbagai penyakit pada perokok yang tidak kalah berbahaya, seperti kanker. Semakin banyak atau lama merokok, semakin besar pula resiko untuk terkena kanker paru. Tak hanya menimbulkan kanker paru-paru, kebiasaan merokok juga terbukti dapat memicu kanker lain seperti kanker mulut, kanker hidung, kanker lidah, dan kanker kerongkongan. Yang kedua, jantung koroner. Kemudian yang ketiga, bronkitis kronis, emfisema, atau kombinasi keduanya termasuk dalam penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian nomor 4, stroke, dan yang terakhir pneumonia. Itu saja, Bu, presentasi dari kelompok 2. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Gimana untuk hasil resum artikel dari kelompok 1? Apakah ada tambahan atau ada tanggapan? Bagus, Bu. Sudah bagus. Sama. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus ya. Terima kasih presentasi yang telah ditampilkan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, dari hasil percobaan tersebut, Bu Hinda juga sudah menyimpulkan hampir sama, sudah tepat kesimpulan yang telah kalian tuliskan ya, di mana merokok itu merupakan kebiasaan yang tidak baik. Di dalam rokok itu terkandung banyak sekali bahan kimia yang menyebabkan berbagai penyakit pada organ-organ vital seperti paru-paru dan juga jantung. Kemudian tadi juga disebutkan rokok mengandung tar. Salah satu kandungan rokok itu kan ada tar, di mana tar ini dapat terlihat melalui noda kuning atau coklat yang tertinggal di gigi dan jari. Berarti sesuai ya dengan percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Setelah tisu menjadi putih, setelah tisu yang awalnya putih bisa menjadi coklat, itu kemungkinan adalah tar yang
tertinggal di dalam tisu. Kemudian upaya yang dilakukan agar terhindar dari rokok adalah dengan tidak mencoba rokok, berani berkata tidak merokok, dan memperbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Nah, di sini Bu Hinda pengen ngasih sedikit penguatan kepada kalian tentang zat-zat yang terkandung di dalam rokok. Begitu banyak sekali zat-zat yang terkandung di dalam rokok. Ada nikotin, ada asam asetat, natrium hidroksida, natalin, formalin, geranol, toluen, hidrazin, karbon monoksida, urea, metanol, kadmium, aseton, hidrogen cyanida, natalin. Nah, semua senyawa kimia tersebut merupakan senyawa berbahaya yang ada di dalam rokok. Di sini Bunda akan menjelaskan 3 saja ya dari senyawa tersebut. Yang pertama yaitu ada tar, di mana senyawa tar itu adalah zat coklat lengket yang terbentuk ketika tembakau mendingin dan mengembun. Kemudian tar ini juga bersifat karsinogenik. Kemudian yang kedua yaitu ada nikotin. Nah, nikotin ini yang disebutkan ya bersifat adiktif, yaitu ketergantungan, di mana nikotin ini terdapat dalam daun tembakau. Kemudian nikotin dapat memberikan efek menyenangkan dan menenangkan bagi penggunanya. Untuk yang ketiga yaitu ada karbon monoksida, adalah zat yang berbahaya dalam rokok karena bisa menurunkan fungsi otot dan jantung hingga menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan pusing. Nah, di sini Bu Hinda setelah menjelaskan dari senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam rokok, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ada ya. Nah, Bu Hinda lanjut ini ke dampak bahaya rokok. Bu Hinda ada video pendek tentang dampak bahaya rokok. Coba diamati dulu ya. Sudah keluar ya suaranya? Sudah, Bu. Asap masuk lewat tenggorokan kemudian ke paru-paru. Nah, lama-lama asap tersebut menjadi sel kanker. Nah, bisa nempel juga di dalam darah sehingga terjadi penyumbatan pembuluh darah. Seperti rokok, namun tidak menggunakan atau membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa dan bersifat toksik. Ini di pasaran, rokok elektrik juga kerap diistilahkan dengan rokok elektrik vapor, vape, yang disebutkan tadi sama Ulia ya, vape. Kemudian ada e-juice, e-liquid, personal vaporize, e-cigaro, electrosmoke, green sheet, smart smoke, dan smart cigarette. Ternyata rokok elektrik ini juga sama bahayanya dengan rokok yang konvensional, yang batangan itu ya. Karena di dalam rokok elektrik ini walaupun bentuknya berupa cairan, sama-sama mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, ini salah satunya yang terkandung di dalam rokok elektrik itu ada nikotin, ada propilen glikol, ada di asetil, kemudian kandungan-kandungan lain yang menyebabkan kanker itu ada tobacco spesifik nirosamin, ada diethylglycol, glikol, otoluidin, akrolin, 2-natalin, dan formaldehid. Dan semua bahan-bahan ini mempunyai dampak yang berbahaya bagi tubuh. Jadi walaupun rokok konvensional pun, rokok elektrik pun sama-sama membahayakan bagi tubuh kita ya, tubuh perokok tersebut. Selain membahayakan bagi tubuh perokok, rokok itu juga berbahaya bagi orang yang di sekitarnya, karena yang biasanya kita sebut dengan perokok pasif.
Walaupun seorang perokok pasif, dia tidak merokok tapi ikut menghirup asap dari perokok aktif. Jadi apapun rokoknya itu sama-sama berbahaya. Jangan coba-coba untuk merokok. Nah, untuk bisa terhindar, upaya apa yang bisa dilakukan untuk terhindar dari rokok? Nah, ini Bu Hinda coba tampilkan. Nah, ini ada tips menghindari agar tidak merokok. Yang pertama yaitu menghindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Kemudian yakinlah bahwa rokok bukanlah satu-satunya sarana pergaulan. Terus ada jangan malu mengatakan bahwa kita bukan perokok, kemudian memperbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok, menghindari sesuatu yang terkait dengan rokok, sponsor, iklan, poster, ataupun rokok gratis. Lalu yang ini yang penting, lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, dan lainnya yang menyehatkan. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada ya. Oke, Bunda mau lanjut. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita pelajari hari ini? Ayo, Bunda, ada yang mau bantu Bunda menjawab ini? Saya Bu, Ya. tadi zat adiktif yang terkandung dalam rokok ada tar, kemudian nikotin, kemudian ada karbon monoksida. Ya. Lalu apa saja? Apalagi tadi selain kandungan, terus kita tadi bahas apa? Bahaya merokok untuk kesehatan, Bu. Baik. Setelah kandungan ada bahayanya. Terus yang terakhir tadi kita bahas apa? Rokok elektrik, Bu. Iya, benar. Berarti jenis-jenis rokok ya, jenis-jenis rokok. Kemudian setelah kita tahu dari bahaya perokok, kemudian kita coba mencari upaya agar terhindar dari merokok. Benar sekali. Yang sudah kita pelajari hari ini tadi ada kandungan dalam rokok, bahaya merokok, kemudian upaya terhindar dari merokok. Nah, sekarang kita setelah kita untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana tentang materi kita hari ini, Bu Hinda ini ya kasih soal evaluasi, di mana nanti kalian dari mengerjakan soal-soal evaluasi nanti ini masuk ke nilai pengetahuan. Nanti dari soal ini coba kalian tulis ya di lembar jawaban evaluasi. Ini untuk nomor 1. Coba dikerjakan untuk nomor 1. Sudah, Bu. Baik, untuk yang nomor 2. Sudah Bu. Bentar. Untuk yang nomor 3. Sudah, Bu. 4. Sudah, Bu. Sudah ya. Yang nomor 5 yang terakhir. Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, setelah kalian jawab di lembar balik dari lembar jawaban evaluasi kalian nanti ini ada refleksi. Nanti kalian coba centang ya, kira-kira yang pertama ini bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini. Nanti kalian pilih dari salah satu 4 emoticon yang ada di belakang lembar evaluasi. Apakah sedih, apakah biasa saja, apakah senang atau sangat senang. Nanti kalian centang, pilih salah satu, kemudian yang kedua nanti coba kalian tuliskan apa yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini, kemudian yang terakhir apakah masih ada materi yang membuat bingung dan kurang mengerti. Coba dikerjakan dulu sekarang untuk lembar refleksinya. Selesai, Bu. Oke, alhamdulillah selesai ya. Nah, untuk materi selanjutnya ya, setelah kita selesai melakukan pembelajaran hari ini, untuk mempersiapkan materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Untuk persiapan kita masuki pembelajaran hari ini, minggu depan kalian coba merangkum ya tentang sistem peredaran darah itu apa saja, yang berperan dalam sistem peredaran darah itu apa saja, nanti kalian rangkum. Minggu depan kita bahas lagi bersama-sama lebih dalam. Mungkin ini ya sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum Bu Hinda tutup, Bu Hinda pengen kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Hinda, mungkin ada kurangnya, tolong dimaafkan. Mungkin kalau ada materi yang hari ini masih belum dimengerti, boleh tanya langsung di luar jam pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.